Saudara-saudara kami yang masih di perjalanan, sertai lindungi, tibakan di tempat ini, sehingga di hari ini boleh kami bersama-sama bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, bersuka cita atas undangan dari keluarga Hamba di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Terlebih dahulu kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan lewat nyanyian-nyanyian sukacita kita pada kesempatan ini, sebelum kita nanti diberkati oleh hamba yang melalui firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita. Katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagimu. Haleluya.
kasih setianya yang menyediakan yang memerlukan menyatakan kebaikan menyatakan kebaikan menyatakan kebaikan kasih sarjana tak pernah berubah dulu sekarang dan selamanya jaga kuasa adalah kuasa namanya Yesusku luar biasa kasih setianya kasih setianya tak pernah berubah dulu sekarang dan selamanya adalah kuasa dalam namanya Yesusku luar biasa Yesusku luar biasa Yesusku luar biasa. Tuhan, karena kebaikan Tuhan kita bisa ada sampai hari ini. Kasih setia Tuhan tidak bisa berubah. Walaupun dunia kita lihat berubah-ubah, tapi kasih setianya tidak pernah berubah. Dan biarlah juga kasih kita kepada Tuhan tidak akan pernah berubah, justru akan semakin meningkat mengasihi Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Silakan di sini masih ada yang kosong. Tamu kami, tamu kita yang baru datang ini. Di depan ini juga masih ada 2 lagi. Bisa. Tidak usah pada ditambahin kursinya. Kita lanjutkan ibadah kita ini. Kita langsung mau mendengarkan firman Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Nyanyikan satu pujian. Ku yakin saat kau saat berfirman, ku menang saat kau bertindak.
Sediakan bagiku kode angkat dan dipulihkan lagi dari atas. Aku yakin. Aku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjagaku. Hamba-hamba-Mu menerima undangan daripada hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji Tuhan dan kehadiran kami para hamba-Mu, umat ketebusan Tuhan. Tuhan yang mensucikan, kuduskan hati pikiran kami agar kami umat-Mu. Kami membutuhkan firman, kami butuh kuasa, kami butuh pengurapan, kami butuh Roh Kudus pada saat ini mengurapi setiap pribadi kami, telinga kami. Tuhan, tolong kami agar hati kami bagaikan tanah yang baik, ramah terhadap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu benar-benar menjadi hamba-hamba yang diteguhkan, dikuatkan, dan mendapat penyingkapan rahasia firman pada saat siang hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, urapan-Mu terjadi atas setiap pribadi kami, bahkan secara khusus hamba-Mu, dan pakai dan urapi, singkapkan rahasia firman-Mu, sebab kami sungguh sangat membutuhkan, sungguh kami sangat memerlukan firman di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah hamba-hamba Tuhan yang diberkati, diurapi Tuhan, bahkan juga termasuk ada banyak jenis senior saya, ada Om Silitonga, ada Om Manalu, dan juga ada Om Gultom yang saya kenal, tapi selebihnya saya kurang kenal ya. Dan saya adalah anak rohani dari Pak Pendeta DJU Huta Barat. Dan kamilah mungkin pertama sekali sekolah Alkitab dari tempat ini. Ada 2 orang, satu yang bernama Yefta Manurung dan saya Herianto Siregar. Saya punya pelayanan Bapak Ibu Saudara di daerah Rantau Kasai. Kami ada di tengah-tengah kebun PT Toroganda, dan sampai hari ini Tuhan masih pelihara dan Tuhan masih tolong, dan saya percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Saya bernama Herianto Siregar. Puji Tuhan saya hari ini masih sendiri. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, setiap kita di tempat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Atau saya melayani di Gereja Betel Indonesia ya. Saya ada di organisasi yang bernama GBI, Gereja Betel Indonesia. Saya percaya semua itu sama di mata Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Katakan amin. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Firman Tuhan hari ini sangat luar biasa. Alkitab mengatakan di sini, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kerinduan kita bersama-sama, kita memiliki pribadi karakter yang rendah hati. Siapapun kita di sini Bapak Ibu Saudara, apapun jabatan kita dan seberapa lama kita sudah melayani Tuhan, setiap kita memiliki namanya karakter rendah hati. Dikatakan di sini sangat jelas Bapak Ibu Saudara, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Kita tahu Saudara, Lucifer dulunya adalah penghuni sorga, tapi karena dia tinggi hati, dia merasa hebat, dia merasa tinggi hati, dan pada akhirnya dia dijatuhkan Tuhan dari sorga.
Saya percaya setiap kita di tempat ini, Tuhan tidak melihat jabatan kita atau apapun itu, tapi satu hal menjadi kerinduan kita, kita memiliki yang namanya rendah hati. Tema saya hari adalah berbicara rendah hati, ya. Dan saya percaya semuanya adalah hamba Tuhan yang luar biasa, yang rendah hati. Nah pasti Bapak Ibu Saudara. Tapi kita belajar kembali firman Tuhan pada saat hari ini. Saya ada beberapa poin disampaikan bagaimana ciri-ciri orang yang rendah hati. Yang pertama, saudara, orang yang rendah hati dia tidak merasa lebih benar daripada yang lain. Ini adalah ciri orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, saudara, tidak merasa lebih hebat daripada yang lain. Dia tidak merasa lebih kuat daripada yang lain, karena semuanya sama di mata Tuhan. Amin. GBI tidak lebih baik daripada GBDI, dan GBDI tidak merasa lebih hebat daripada GBI. Semua sama di mata Tuhan. Begitu luar biasa Tuhan merancang kita. Ada tangan, ada kaki, ada hidung, ada mulut Bapak Ibu Saudara, di mana semua anggota itu saling membutuhkan. Semua saling melengkapi. Tidak ada tangan berkata aku lebih hebat, tidak ada berkata kaki lebih hebat, tapi semua saling melengkapi. Orang yang rendah hati Bapak Ibu Saudaraku, dia tahu semua kita saling membutuhkan, saling melengkapi. Tidak ada merasa lebih hebat, tidak ada merasa lebih jago di tempat ini. Semua sama di mata Tuhan. Pak Pendeta Om Tabara tidak merasa lebih hebat dari gereja yang lain. Sekarang saya lihat gerejanya luar biasa, full AC, kursi putura, wah keren. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan melihat dari perjuangan-perjuangan dasar perintisan pelayanan ini. Jadi ada banyak air mata perjuangan yang sudah ditorehkan di pelayanan GPD PDLC Kampar. Kami dulu saudara ini perintisan Bapak Ibu Saudara. Kami adalah termasuk ikut merasakan perintisan itu di tempat ini. Ada banyak perjuangan, air mata, dan banyak hal yang kami lewati. Kami saudara, kalau kami dulu ibadah ke PT gitu ya, kami jam 5, jam 4 kami sudah berangkat dari tempat ini karena memang ada kendaraan. Kita semua di tempat ini. Mungkin kita orang berhasil hari ini, gereja kita besar, mungkin jemaat kita banyak. Tapi saya mau katakan kepada kita semua gereja saling membutuhkan, saling melengkapi. Ada satu gereja saudara yang pernah saya dengar langsung, atau saya dengar begini. Dia merasa Bapak Ibu kalau gereja-gereja yang lain itu di bawahnya. Dia merasa itu di bawahnya. Dia merasa di atas, dia merasa lebih hebat. Kalau mungkin kita adalah orang-orang yang diberkati, saya percaya kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang mungkin yang perintisan, bagi orang-orang mungkin yang mungkin hidupnya pas-pasan. Haleluya. Dan orang yang rendah hati itu dia tidak merasa lebih benar dari yang lain. Coba kita baca Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Kita melihat di sana ada orang yang datang kepada Tuhan. Ya, ada yang orang berdosa. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Lukas. Haleluya. Hari ini saya agak gemetar dan agak sedikit agak grogi karena di depan saya orang-orang hebat. Orang luar biasa, senior-senior saya sangat luar biasa ya. Apalagi pengalaman saya dengan Om Sigitong ini, pernah kami sejarahnya waktu bangun gereja, Om Tupang kami nyanyi bersama-sama. Karena kami nggak tahu lagunya, kami bilang, kami bilang, ayo lagu mana? Nggak mungkin lah lagunya, gitu ya. Tapi puji Tuhan, Om masih sehat ya. Dan ini satu luar biasa, saya ada di tengah-tengah orang-orang hebat. Karena saya semalam ngobrol sama Om Tabara, saya bilang, Om, kalau bisa saya nggak usah khotbah lah Om. Saya bilang, saya cari tugas yang lain. Enggak, harus kamu gitu ya. Saya pikir saudara yang diundang ini bukan di luar dari perkiraan saya begitu. Tapi saya lihat, wow gitu ya. Saya tadi agak sedikit grogi gimana gitu ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ada orang yang datang kepada Tuhan, pemungut cukai. Dia berkata, aku berpuasa 3 kali seminggu, aku memberikan perpuluhan.
Yang satu lagi sudah tepuk-tepuk dadanya. Dia tidak berani menengadah ke atas. Dia berkata, Tuhan kasihani aku orang berdosa. Alkitab mengatakan, siapa yang dibenarkan Tuhan? Bukan orang Farisi tadi, bukan orang pemungut cukai tadi, tapi orang yang berdosa. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, setiap kita di tempat ini, kita boleh belajar dari ayat ini. Siapapun kita di tempat ini, saudaraku, kita semua sama di mata Tuhan. Tidak ada merasa lebih diutamakan, lebih dipentingkan, lebih diutamakan, tapi semuanya sama di mata Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, dan saya mau sampaikan kepada kita, ada banyak gereja yang seperti demikian, merasa lebih baik daripada gereja yang lain, merasa lebih hebat daripada gereja yang lain. Saya katakan tadi, GBI tidak lebih hebat daripada GPDI, dan GPDI juga tidak merasa lebih benar daripada GBI. Semua kita sama di mata Tuhan. Jadi saya percaya mulai hari ini kita mau belajar, kita semua sama berharga di mata Tuhan. Kita semua sama di hadapan Allah. Kalau kita menganggap orang yang rendah hati, dia tidak merasa lebih benar dari yang lain. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak merasa lebih hebat daripada yang lain. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, saya cepat-cepat saja. Orang yang rendah hati dia mengenal siapa dirinya. Orang yang rendah hati dia tahu siapa dia Bapak Ibu Saudaraku. Mau dia diberkati, mau dia hebat, mau dia jaya, mau jemaatnya banyak, mau luar biasa berkatnya, dia kenal siapa dirinya. Waktu mau mengenal diri kita, siapa kita Bapak Ibu Saudaraku, maka saya percaya setiap kita tidak ada kesombongan dalam hidup kita. Tidak ada rasa angkuh, tidak ada rasa lebih hebat, karena kita kenal siapa diri kita. Pada waktu malaikat berbicara kepada Maria, kenapa dia sampai dia berkata, jadilah padaku seperti perkataanmu Tuhan, seperti perkataanmu, katanya kepada malaikat. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, dia kenal siapa dirinya. Haleluya. Waktu kita mengenal siapa diri kita Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami kerendahan hati. Karena banyak orang sekarang, orang bilang sudah lupa dengan dirinya. Dia tidak tahu siapa dirinya. Tapi orang yang rendah hati, mau diberkati nggak diberkati, mau jaya atau tidak jaya, mau hidupnya biasa-biasa, dia tahu siapa dirinya. Yohanes berkata, biarlah aku makin kecil, Tuhan makin besar. Biarlah Tuhan makin besar, kita makin kecil. Dengan kerendahan hati Maria, kita boleh melihat hari ini ada gereja, bahkan kita betul boleh berkumpul di tempat ini Bapak Ibu Saudaraku. Ada pohon Natal, ya, dan setiap tahun seluruh dunia merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Karena bisa terjadi karena ada satu pribadi yang rendah hati yang bernama Maria. Kita boleh gabung dengan yang lain. Jangan sampai kita menjadi gereja yang tertutup, eksklusif Bapak Ibu Saudaraku. Oh itu bukan bagian saya. Mereka semua masih di halaman, saya di ruang Maha Kudus. Saya percaya semua di mata Tuhan. Orang yang rendah hati, sekalipun dia direndahkan, dia punya sikap yang benar. Katakan amin. Sekalipun dia direndahkan, dia tetap punya sikap yang benar. Atau kata lain saudara, kita slow, sekalipun kita nggak dianggap, sekalipun kita mungkin nggak diperhitungkan, tapi orang yang rendah hati punya sikap yang benar waktu dia direndahkan. Haleluya. Saya percaya kita semua hamba Tuhan. Jangan sampai saudara-saudaraku di ruang rapat, di ruang lingkup hamba Tuhan, meja bisa terbalik. Matius pasal yang ke-15 ayat 26. Saya akan baca ayat 26 sampai 27. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Karakter orang yang rendah hati. Dikatakan Bapak Ibu pada saat itu, ini cerita di mana seorang perempuan yang datang kepada Yesus. Tapi Yesus berkata bahwa tidak pantas roti diberikan kepada anjing. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, dia seperti anjing. Tapi perempuan itu memiliki karakter yang luar biasa. Dia tidak kecewa, dia tidak tinggalkan, dia tidak ambil suatu tindakan. Udahlah, ternyata begini Tuhan itu, udah tinggalkan. Tapi Alkitab mengatakan,
Dia berkata begini, jawab ayat yang ke-27, kata perempuan itu benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saya percaya tidak akan ada namanya perselisihan, tidak namanya perdebatan sampai otot-otot saudaraku keluar. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita percaya kita adalah orang-orang yang rendah hati. Lukas pasal yang ke-20 ayat yang ke-40. Lukas 20 ayat yang ke-40 adalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Kita buka Lukas 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Ya, ada banyak orang sekarang saudara tersinggung karena gak dibilang terima kasih lah, gak dikasih penghormatan lah, gak dikasih pujian lah. Ada banyak orang tersinggung. Tapi orang yang rendah hati, dia punya sikap seperti hamba, Bapak Ibu Saudaraku. Dia tidak haus dengan pujian dan penghormatan. Kita baca Lukas 17 ayat yang ke-7. Siapa di antara kami yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Ini adalah orang yang rendah hati. Waktu dia melakukan tugasnya, waktu gereja hamba Tuhan melakukan pekerjaannya, maka saya percaya pujian dan penghormatan bukan itu yang paling penting. Katakan amin. Jadi bagaimana kita bisa mengerjakannya, melakukan tugas-tugas kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi contoh teladan. Itu yang perlu Bapak Ibu Saudaraku, daripada sekedar pujian dan penghormatan. Amin. Amin. Yang pertama saya tadi, saudara, orang yang rendah hati dia tidak merasa lebih baik. Yang kedua, dia mengenal siapa dirinya. Yang kedua, yang selanjutnya saudara-saudaraku, dia memiliki sikap yang benar sekalipun direndahkan. Dan yang terakhir, dia tidak haus dengan pujian. Ku tak membawa, amin, apapun juga saat ku datang ke dunia. Pada akhirnya, mari sekali lagi dengan segenap hati kita katakan pujian ini. Ku tak membawa, apapun juga. Haleluya. Ku tinggal semua pada akhirnya. Haleluya. Katakan inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh. Karena Allah tiada yang
perkembangan kita masing-masing dimanapun kita berada, lewat berkat-berkat yang terpercayakan kepada jemaat-jemaat yang bekerja dimanapun semua berada, jemaat-jemaat yang kita layani. Ya Tuhan berkati, melimpahkan sesuai yang janji firman. Selanjutnya cara kita sebelum kita akhiri dengan doa berkat, kami beri kesempatan kepada keluarga Bapak Pendeta DJ Huta Barat sebagai tuan rumah untuk menyaksikan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, nikah rumah tangga, bahkan pelayanan mereka. Ibu Gembala. Halo Ibu Gembala, mana? Kalau ada di hatinya Marta dan Maria, kolaborasi payah. Shalom Bapak Ibu. Selamat tahun baru. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Gembala Agung kita. Syukur karena kasihnya bagi kita, terlebih bagi keluarga kami. 2021 kami boleh nikmati kita seberang Bapak Ibu dalam kasih karunia Tuhan. Jadi berikutnya kami berterima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah hadir dalam undangan kami di acara open house. Kami mohon maaf kalau undangannya mendadak, dan sambutan kami pun dengan cara demikian. Kami mohon maaf Bapak Ibu, kita doakan kalau mungkin Tuhan berkati lebih baik ke depan. Dan terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Herianto Siregar yang sudah bersedia menyampaikan firman Tuhan. Di awal tahun ini kita diajarkan firman Tuhan dengan fondasi merendahkan diri. Bapak Ibu, memang luar biasa itu ya firman Tuhan. Ini sangat dahsyat Bapak Ibu. Saya juga termotivasi. Jangan-jangan aku yang merasa yang 20-30 tahun melayani ini kurang lebih tiba-tiba menjadi berubah hati sombong. Untung hari ini kita diberkati dengan dasar tahun merendahkan hati. Semoga firman Tuhan menjadi rema landasan sepanjang tahun bagi kita. Saya percaya dengan berkat yang besar pun yang akan Tuhan percayakan, kita tetap rendah hati. Haleluya. Iya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, terjadinya open house ini pertama kali dalam mungkin 27 tahun pelayanan ini. Kalau ikut open house sudah sering Bapak Ibu diundang, tapi inilah pertama kali yang bisa kami buat. Jadi kami pun bersedia kalau diundang lagi di tempat lain ya, mungkin secara bergantian. Bapak Ibu, sajian kami tidak terlalu mantap, dan mungkin ini habis 2 berkat kita sudah bisa nanti makan kuenya. Tapi saya rasa karena sudah habis ibadah, tinggal 2 berkat, kurasa sudah bisa lah dimakan, disantap juga ya. Berdoalah menurut organisasi masing-masing. Iya, ya, hanya diujungi dengan nama Yesus. Terima kasih Bu Abang Sinaga, reporter kita yang sangat luar biasa. Kita masuk ke YouTube ini Bapak Ibu. Iya, karena Bapak ini sedang membangun satu relasi dengan Google ya. Jadi luar biasa, nanti semoga Tuhan memberkati acara kita ini. Dan Bapak Ibu, kami rindu karena kita pastinya makan jam 1. Saya nggak lama-lama supaya kita nyanyi nanti ganti-ganti ya. Pinomat bermeja, apalagi dari pihak pembicara harus nyanyi hari ini. Supaya sambil kita melonggarkan perut, isi dari atas longgar, baru kita makan bersama nanti. Bapak Ibu, yang kami pentingkan hari ini adalah selesai kami sebelum 2 berkat, kami mau nanti didoakan secara khusus ya, supaya kami disertai Tuhan dalam doa dalam open house ini. Itu yang paling penting kami mintakan. Orang-orang tua kami yang tertua boleh nanti mendoakan kami khusus, baru nanti 2 berkat. Jadi Bapak Ibu, kami percaya doa itu sangat luar biasa. Haleluya. Doa itu luar biasa, apalagi doa orang-orang yang tua. Bagi kami mungkin tidak sama pemandangan orang kepada saya. Banyak jemaat bilang sama saya, aku ini sombong,
Padahal yang tulusnya aku naik kereta Bapak Ibu. Tulus saja gini, biar senyum. Sekarang jadi ku buat karena sudah banyak bilang aku sombong. Berpikir aku, gimana nggak sombong itu Tuhan? Pikirku, aku tulus naik kereta dibilang sombong. Akhirnya sekarang Bapak Ibu salah juga. Ku buatlah trikku begini. Asal selisih dengan orang, saya senyum. Senyum. Biar yang muslim, biar yang haji, biar yang saya senyum. Salah juga. Itu coba pendeta itu ramah kali senyumnya. Seperti ada maksudnya katanya. Jadi Bapak Ibu, entah apa lagi mau kita buat, yang penting doa itu lebih besar membela kita. Haleluya. Kamu sudah mau sekolah. Saya tidak memahami. Jadi sebelum doa berkat, saya mohon beberapa hamba Tuhanlah, doakanlah kami. Hari ini baru doa berkatlah. Dan kami juga, ya orang-orang yang tertua lah, termasuklah orang tua kami, Bapak Pendeta Segitonga dari GPDI, Bapak Pendeta Tampu Bolon dari GBS. Mana lagi nih gereja kita? Itulah yang tua ya? Itulah yang tua, oke. Iya. Silakan kita angkat pujian. Kami mau berlutut dan didoakanlah kami supaya penyertaan Tuhan doa nyata. Kami maju aja ke depan, biar jangan naik orang-orang itu. Apa lagi apa? Kita angkat pujian bagi Tuhan. Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Anak Filiton doa. Terus baik bawah. Sampai Tuhan kembali. Inilah Kita semua bangkit berdiri. Sama kita berdoa juga untuk hambanya. Haleluya. sebagai hamba Kristus yang setia. Sampai hari ini masih Tuhan tetapkan dan Tuhan pakai. Kami rindu Tuhan pengurapan-Mu secara khusus menyertai pelayanan mereka, karena kami tahu bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menetapkan, dan Tuhan yang memakai. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama di gereja ini, dan kebutuhan dari hamba-Mu supaya hidup mereka dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Inilah kami hamba-Mu ya Tuhan, akan mengempatkan tangan, dan biarlah pengurapan secara khusus Tuhan kerjakan di tengah-tengah keluarga, melengkapi hamba-Mu ini. Apa yang masih kurang lagi Tuhan, Tuhan dalam nama Yesus kami meletakkan tangan di atas kehidupan hamba-Mu. Urapilah Tuhan, pakailah Tuhan, jadikan berkat baik di tengah-tengah pelayanan, dimanapun dan kapanpun hamba-Mu Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman. Roh Kudus
yang kami undang terus memberkati firman-Mu mengeluarkan buah, sehingga setiap mereka yang mendengarkan mendapat perubahan, mendapat berkat di dalam nama Yesus. Kerjakanlah yang terbaik kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi pendamping hamba-Mu. Engkau sudah memakai hidup mereka. Seberapa lama mereka menjadi suami istri sampai hari ini Tuhan, Engkau sudah pakai hidup mereka. Doa kami kepada Tuhan, tambahkanlah kasih setia antara suami istri di tengah-tengah pelayanan, dan biarlah Roh Kudus yang menolong memampukan mereka. Terima kasih Tuhan. Tolonglah ibu ini mendamping hamba-Mu sehingga bekerja bersama-sama untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kami aminkan janji-Mu adalah milik mereka. Terima kasih Tuhan. Seberapa banyak kami yang hadir dalam undangan hamba-Mu hari ini. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati kami semua, terlebih setelah mendengarkan firman-Mu, karena kami adalah orang-orang yang dipilih Tuhan dan mau melakukan seperti Yesus. Karena Engkau merendahkan hati-Mu, merendahkan diri-Mu kepada yang lain, demikian juga kepada kami semua. Terimalah pujian kami, terimalah sembahan kami. Kami aminkan janji-Mu dan besertalah kepada hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu kembali. Kita langsung kembali sekali lagi bangkit berdiri, nyanyikan pujian. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami. Engkau memberkati kami. Dan daerahku, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Terpujilah Tuhan Allah kami, Allah yang kami muliakan dan kami agungkan pada saat siang hari, di mana kami para hamba-hamba-Mu Tuhan boleh berkumpul di tempat rumah ibadah ini atas undangan hamba-Mu Pendeta DJ Huta Barat sekeluarga suami istri yang diawali dengan ibadah ini. Bapa, hamba-Mu berdoa, biarlah semua segala puji-pujian kami dan penyembahan kami menjadi guna hormat dan kemuliaan bagi Engkau Tuhan Yesus. Bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu yang hamba-Mu sudah sampaikan di tengah-tengah ibadah kami ini. Biarlah firman-Mu mendorong kami supaya kami belajar menjadi orang-orang yang rendah hati seperti Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Terpujilah Tuhan Allah Maha Besar. Diberkatilah semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian, baik lewat pujian, bahkan musik, bahkan pelayan firman. Bahkan hamba-Mu secara khusus gembala setempat suami istri, Tuhan memberkati mereka. Bahkan hidup mereka semakin hari semakin heran, semakin dahsyat dan luar biasa pemakaian-Mu dalam hidup mereka.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Korban-korban semua yang kami sudah berbuat, biarlah semuanya menjadi korban-korban yang terbakar, korban yang hangus, Amin. sehingga menjadi menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Allah Maha Besar. Kami serahkanlah seluruh doa kami dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Mari kita menadahkan tangan kita dan biarlah kita terima berkat Tuhan. Kiranya turunlah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih cinta penebusan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kuasa daripada Roh Kudus, itulah yang memberkati kita siang hari ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Allah, terima kasih. Bapa, di dalam surga, terima kasih.